Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Mudah-mudahan damai selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak serta berkah. Terima kasih. Dalam minggu ini permasalahan Gibran masih terus bergulir, tambah hari tambah panas. Nah, di sini saya akan membahas masalah statusnya Gibran di Solo, jadi wali kota Solo. Nah, banyak komentar-komentar dari Solo yang mana warganya rata-rata tidak senang ya, tidak mendukung karena dikhawatirkan proyeknya mangkrak. Jadi wali kota Solo Gibran telah dipilih kan jadi wakilnya Pak Prabowo untuk mendampingi sebagai bakal calon wakil presiden. Sebulan sebelumnya dalam akun Instagram resminya Mas Wali sama sapaan akrabnya Gibran menyampaikan 17 titik prioritas pembangunan pemerintah kota Solo. Nah, di sini Gibran resmi maju sebagai wakil presiden untuk meninggalkan sejumlah proyek dalam kondisi belum selesai. Nah, 17 titik prioritas pembangunan di Solo yang meliputi pembangunan elevated rail Masjid Syekh Islamic Center, revitalisasi Balai Kambang, revitalisasi Ngaso Puro dan koridor Gatot Subroto, terus Safari revitalisasi Lokananta dan revitalisasi Teknopark, juga revitalisasi Pasar Mebel, revitalisasi di Manahan, dan banyak juga kan termasuk yang rencana pembangunan Museum Culture of Technology. Nah, dari beberapa titik ini itu kemungkinan besar bisa ngangkrak ya. Nah, tapi di antara itu ada yang sudah selesai ya, sedangkan yang lainnya masih dikerjakan dan tinggal Islamic Center yang belum dibangun untuk kesemuanya. Masalah tata ruang segala macam kan semua intinya belum clear ya, secara keseluruhan. Ada banyak proyek yang masih taraf pengerjaan, beberapa yang sudah selesai. Nah, ini disoroti oleh Guru Besar Tata Negara Universitas 11 Maret Surakarta, yaitu Suni Umul Firdaus, mengatakan memang tidak ada aturan yang melarang kepala daerah meninggalkan separuh jabatannya untuk pindah ke posisi lain. Namun menurut Suni, Gibran mestinya juga harus memantau langsung bagaimana perjalanan dari program proyek yang sudah dicanangkan, karena itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap program kerjanya itu sendiri. Nah, melihat manuver Gibran yang seperti ini, warga Solo menanggapi dengan beragam komentar. Namun mayoritas warga menolak setelah menganggap jika Gibran itu belum waktunya maju sebagai cawapres lantaran terbilang masih minim pengalaman. Bahkan warga mengakui dan kecewa bahwa banyak programnya belum selesai dibangun. Salah satu warga menyatakan tidak setuju Gibran jadi wakil presiden karena banyak proyek yang belum rampung. Tapi bagaimana? Ini salah satu yang diminta komentar ya. Namanya Rio, 31 tahun, warga Banjarsari, mengaku tak mendukung pencalon Gibran sebagai calon wakil Prabowo Subianto. Menurut
bahwasanya Gibran belum siap memimpin untuk Indonesia ke depan. Hal yang sama dikatakan oleh Megawati umur tahun 25 tahun, warga Lawean Solo, yang mengaku tidak setuju jika Gibran maju sebagai cawapres karena masih menjabat sebagai wali kota. Bukan bikin bangga, anak muda malah bikin malu. Bisanya cuman memanfaatkan privilege keluarga dan aji mumpung ada putusan MK. Nah, inikah role model yang akan diteladani publik dan warga Solo? Jadi warga Solo itu sudah cerdas, mereka tidak terima dengan realita Gibran maju sebagai cawapres di tahun 2024. Alasannya karena Gibran masih menjabat sebagai wali kota dan masih memiliki tanggung jawab program yang belum selesai. Ini kan namanya terancam mangkrak. Gibran dinilai terlalu cepat untuk jadi kandidat cawapres, apalagi melalui perubahan hukum yang sangat mendadak yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi ketua MK-nya itu pamannya sendiri, yaitu Anwar Usman, sehingga banyak meme-meme lagu-lagu yang menyatakan bahwa tenang saja ada pamanku. Nah, ini kan merupakan paman dari Gibran kan, yang ketua MA sekarang ini. Lagi pula sungguh tidak keren lah anak muda muncul karena pengaruh dari putusan MK yang notabene itu ketuanya itu pamannya sendiri. Jadi masa depan anak-anak itu harus mempunyai sejarah yang bagus, bukan sejarah yang seperti itu. Masih muda Bang Gibran, baru 36 tahun, baru terjun ke politik, menang jadi wali kota 2 tahun kemudian jadi wakil. Proses berkat pamannya, kecuali sudah kebelet berkuasa, nah itu jangan-jangan seperti itu ya, udah kebelet. Nah, tapi kan pasti menahan malu. Sejarah akan mencatat bahwa Gibran anak Jokowi kebelet kepingin kuasa, sehingga apapun rintangannya yang menghalangi semua harus dipinggirkan. Nah, ini kan cerita yang tidak enak didengar ya, apalagi sebagai kalangan milenial yang mendominasi untuk saat ini ya. Jadi ini sudah terlanjur, tapi untuk KPU belum mengetok, masih bisa ditarik atau gimana nggak tahu lah, lihat perkembangan karena dinamika ini betul-betul sudah panas sekali ya. Mendidih kalau istilahnya air. Tapi mudah-mudahan lah Indonesia tetap aman walaupun perpolitikan panas ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.